Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ISC, perkenalkan kami adalah staf Islamic Study Club. Saya Hana sebagai podcaster pertama. Dan saya Anin sebagai podcaster kedua. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa meluncurkan podcast kita untuk yang pertama kalinya. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita rancang ya, akhirnya bisa terwujud juga. Emang semua perbuatan tergantung niatnya ya, Nin? Betul banget. Ngomong-ngomong tentang niat, sebenarnya apa sih niat itu menurut kamu? Niat menurut aku, niat itu suatu keinginan yang timbul dari dalam hati seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dan karena niat itu terletak di dalam hati, jadi ya nggak bisa terdeteksi melalui rupa atau lisan. Tapi yang pasti Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hati kita kan? Jadi penting gak sih kita punya niat dalam melakukan sesuatu? Begini Han, dalam Islam, setiap orang yang akan melakukan ibadah harus mempunyai maksud sebelum melakukannya. Niat juga bisa menjadikan suatu perbuatan dinilai berpahala atau enggak. Seperti orang yang berniat untuk iktikaf di masjid dengan orang yang hanya menumpang istirahat. Kan beda nih niatnya, pahalanya juga beda. Jadi niat sangat penting bagi kita sebelum melakukan sesuatu. Pokoknya nomor 1 deh. Wah, ya sih bener banget nih. Aku pernah denger deh tentang hadis Rasulullah. Bunyinya tuh kayak gini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya, setiap perbuatan dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan niatnya. Masya Allah, memang antara niat dan perbuatan erat sekali kaitannya. Terus, menurut kamu, kedudukan niat dalam Islam itu gimana sih, Nin? Menurut aku, kedudukannya besar sekali. Karena sah atau tidaknya suatu perbuatan sangat bergantung dari niat kita. Kedudukan niat sangat menentukan kualitas perbuatan ibadah kita dan hasil yang kita peroleh. Karena niat adalah jiwa, pedoman, dan kemudinya suatu perbuatan. Bentar deh, Nin. Kayaknya aku pernah denger deh macam-macam niat gitu. Ada 2 macam niat. 1, niat kepada siapakah ditujukan amalan tersebut. Sama 2 itu niat amalan, ya nggak sih? Iya. Jadi, niat jenis pertama adalah kepada siapa niat itu ditujukan. Misal nih, seseorang yang melakukan kebaikan untuk mengharapkan ridha Allah. Inilah yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. Nah, kalau misalkan kita melakukan kebaikan bukan untuk Allah, tapi untuk dipuji manusia, itu namanya mengharap murka Allah, karena itu termasuk perbuatan riya. Kemudian yang kedua adalah niat amalan. Fungsinya untuk membedakan mana kebiasaan dan mana yang ibadah. Misalnya nih, seseorang yang meninggalkan makan dan minum karena puasa, tapi juga ada yang meninggalkan makan dan minum karena lagi diet. Selain itu, fungsinya untuk membedakan satu ibadah dan ibadah lainnya, seperti membedakan sholat wajib dan sholat sunnah. Dan bicara tentang niat, Allah kasih sesuatu yang spesial untuk kita loh. Hah? Apaan tuh? Spesial gimana, Nin? Misalnya ada seseorang yang ketika hendak tidur, ia ingin bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun, qadarullah ia bangun ketika adzan subuh berkumandang. Jadi, dia tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Maka malaikat raqib akan mencatat satu kebaikan karena niat baiknya, walaupun tidak dapat melaksanakan apa yang sudah ia niatkan. Sedangkan, ketika seseorang berencana untuk mencuri di malam hari saat semua orang sedang tidur, namun ternyata ia tidak dapat mencuri karena ketiduran, maka malaikat atid tidak akan mencatat kejelekannya, walaupun dari awal ia sudah niat untuk berbuat kejelekan. Tapi kalau ia jadi mencuri, malaikat atid baru mencatat amal jeleknya. Oh, jadi seperti ada lampu merah untuk malaikat mencatat perbuatan buruk yang tidak terlaksana gitu ya. Terus ketika jadi melaksanakannya berarti lampu hijau ya bagi malaikat untuk mencatat, iya kan? Oh iya, seperti ada lampu lalu lintas. Jadi intinya nih teman-teman, semua pekerjaan yang kita lakukan pasti kita awali dengan niat. Apa yang kita dapat juga tergantung dari niatan kita. Ingat,
Pekerjaan kecil bisa menjadi besar karena niatnya, dan pekerjaan besar bisa menjadi kecil karena niatnya juga. Alhamdulillah ya Nin, kita bisa berbagi ilmu. Semoga amal kita senantiasa diterima oleh Allah ya Nin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Sobat ISC, cukup sekian dari kami. Nantikan kembali podcast-podcast kami selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.